Halo semuanya, selamat datang kembali di video update untuk analisa Bitcoin USD ataupun BTC USD pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Ya, sekali lagi, analisa Bitcoin di sini pure hanyalah teknikal saja. Jadi kalau ada disangkut pautkan dengan fundamental untuk saat ini tidak bisa saya sampaikan. Ya, jadi untuk sekarang Bitcoin sudah melaju di atas harga 80.000. Jadi siapapun yang dari kemarin ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu intinya nge-buy aja, itu kalian sudah profit lumayan ya. Apakah sekarang masih holding buy untuk jangka waktu yang cukup panjang? Well, untuk sekarang di sini masih berlaku untuk buy cukup panjang ya. Jadi di sini akan saya ulang untuk analisanya, tetapi untuk beberapa hal di sini akan saya tetapkan, terutama untuk target-targetnya ya. Untuk target terdekat di sini adalah yang pertama dari 82.000 sampai 84.000 ya, sampai 85.000 sih ya. 82 sampai 85.000 adalah target untuk Bitcoin saat ini. Ngelewatin itu maka bisa naik sampai ke 88.000 dan naik sampai 102, 106.000, dan naik tertingginya saat ini adalah target sampai ke 130.000, karena sekali lagi 130.000 adalah perbandingan 1:1 dari pola cup and handle yang ada di monthly ya. Jadi di sini adalah perbandingan 1:1 untuk cup and handle dari segi monthly ya, sampai 130.000. Nah, untuk sekarang dari segi monthly ini sih kita sudah pure banget bakal bullish ditutupnya ya. Jadi otomatis kita bakal bullish banget selama bulan November. Kemudian dari segi weekly ya, dari segi weekly kita sudah melihat ini marketnya literally benar-benar luar biasa close-nya ya. Jadi kalau dilihat dari segi all time high kemarin itu marketnya sudah di atas 74.000 selaku ini adalah all time high-nya ya. Dan dilihat juga dari segi penutupan weekly ini sudah tutup beneran di atas weekly. Oke. Adapun penurunan dari segi weekly ataupun dari beberapa hari ke depan itu hanyalah sebatas koreksi. Dan ingat ya, ini targetnya sudah mulai kena nih ya. Di sini extension Fibo monthly dan juga ada extension Fibo weekly 1618 dan ada juga trend base Fibo weekly. Jadi di sini yang saya dapat 1618 itu ditarik dari sini ya. Dari swing terakhir ketika dia membuat lower high dan lower low. Dari sini sampai di sini, maka didapatlah 1618 ada di harga 82.650 ya. Kemudian di situ akan dari swing pendeknya. Nah, untuk dari swing panjangnya yaitu dari sini ke sini, maka didapatlah 1618 itu ada di harga 88.800 ya, hampir 90.000 lah ya. Tadi kan ini swing pendek ya, swing pendek dari segi weekly, dan ini adalah swing yang cukup jauh dari segi weekly. Kemudian jika digabungkan dengan monthly sekarang ya. Oke, sekarang kita ke monthly. Kalau dari segi monthly berarti otomatis dari sini ya, dari sini ke sini. Berarti dari harga 69.000 sampai low paling rendah di 15.000. Maka didapatlah berapa ini harga ini nggak kelihatan. Didapatlah 83.555 adalah extension Fibo 1272. Oke. Sekarang kalau tadi kan ini saya lihat ada trend base Fibonacci extension. Nah, trend base 1. Oke, sebelum saya balik. Untuk 1618 monthly itu sampai di 102.000 ya. Sampai di 102.000. Sampai sana. Kemudian 200% Fibo monthly itu sampai 122 ya, jadi harap diingat. Kemudian dari segi trend base ya. Dari segi trend base yang bisa saya kasih itu adalah weekly ya. Kalau dari segi monthly sih nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ditarik dari sini, ke sini itu marketnya belum sempat nyampe 61,8 golden ratio, walaupun ini sih nyampe sampai ke 50% ya. Jadi kalau mau ditumpuk sih silakan aja, cuman
kalau saya pribadi ngitung trend base-nya di sini itu adalah dari swing yang jelas ya. Dari swing yang jelas. Dan terutama harus kena golden ratio 61,8. Kalau dari segi weekly ini sudah kena golden rasionya ya. Jadi kalau ditarik dari swing di sini sampai ke all time high kemarin, ini kan sudah kena teritori 61,8 nih. Sudah masuk teritori golden ratio. Jadi otomatis untuk trend base Fibo-nya yang saya tarik itu dari sini sampai sini, kemudian kena titik nolnya adalah di sini. Maka didapatlah 100% itu ada di 84.890 ya. Lagi dikit lah, saya tipiskan dikit, saya genapin. Kemudian 1618 ada di 16750. Kemudian 200% itu ada di 120-220. Oke, jadi itu jangka panjangnya ya. Jangka panjangnya kalau marketnya itu memang mau buat terus all time high ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari segi weekly. Sekarang kalau dilihat marketnya kan otomatis sudah kembali bullish ya. Di sini marketnya ngebuat high, low, di sini buat high ya, kemudian dia buat low, kemudian dia buat high baru. Jadi kalau dilihat dari segi weekly ya, dari segi weekly berarti coba kita tarik Fibo ya, supaya kita kelihatan yang mana kita bisa pakai. Dari sini ke sini sudah kena, sudah pindah, berarti dari sini ke sini sekarang geser ke sini, sudah selesai. Kita geser dari sini ke sini. Ini juga sudah selesai. Oh, dari weekly nggak begitu kelihatan ya. Coba kita pindah ke daily sekarang. Dari segi daily, pertama dari sini sih seharusnya ya. Dari daily ke sini sudah kena 50%, sudah selesai. Kemudian dari sini sampai sini. Ini marketnya sudah kena 38,2, kemudian lari, kemudian dari sini ke sini. Ini marketnya sampai masuk extreme golden ratio, kemudian marketnya break. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini marketnya tidak selesai ngebuat all time high terus ya. Jadi titik nolnya belum bisa kita pastikan. Yang penting titik 100-nya sekarang sudah geser ke di harga 66.800. Itu titik 100-nya. Sedangkan titik nolnya ini belum pasti di mana ya. Jadi harap hati-hati. Oke, jadi oleh karena itu kalau seandainya market weekly di sini ya pada minggu ini itu mengalami penurunan ya, ya wajar aja, kemungkinannya adalah ini marketnya bisa meretest yang ada di sini ya, yang ada di sini, meretest di sini, kemudian bisa lanjut naik lagi. Kalau seandainya marketnya weekly nggak mau turun ya, jadi ini diperhatikan dulu ya, ini diperhatikan kotak resisten di sini all time high-nya. Kalau ini marketnya nyentuh all time high dan kemudian turun, kalian boleh ngide buat nge-short tipis-tipis. Ingat ya, nge-short sekarang di Bitcoin itu melawan tren banget. Jadi hati-hati. Better kita menunggu adanya pullback yang lebih clear, entah itu nanti di weekly atau nggak di daily. Ya, jadi kalau weekly misalnya ini naik dulu nabrak 82.000 ya, atau nggak nabrak 83.000, 84, 85. Ya nggak ke 85 ketinggian sih. Ya dari 82, 83, 84. Kembalikan, kalian nge-short tipis boleh, kalau nggak mau jangan. Tunggu market itu turun, koreksi, antara nanti dia bisa meretest ini. Kalau terjadi retest kemudian market lanjut naik, kalian boleh borong nanti di sini Bitcoinnya ya, di situ. Kemudian dari segi daily kita coba cari hitung dengan menggunakan Fibo ya. Menggunakan Fibo berarti anggaplah dari sini ke sini ya, ini marketnya sudah ekstrim banget ya, sudah ngelewatin 200%. Jadi sih ini saya rasa seharusnya ada yang namanya penurunan untuk koreksi ya, tapi kalau nggak ada koreksi ya bisa aja, namanya juga kan untuk sekarang sentimen market itu literally bullish banget ya. Jadi kalau pakai ini marketnya juga sudah kena 1618 ya, 1618 di 80.700, kemudian di sini 1,8 di 82.000, kemudian 200% itu ada di 84.000. Maka tadi saya bilang kalau naik sampai ke 82, 83, 84 jadi dikembalikan, kalian mau short tipis ya silahkan, kalau enggak jangan dipaksa ya. Karena di sini tumpukan levelnya cukup banyak. Ya, dan juga ini pertumpukan dari segi daily trend base extension, hati-hati. Oke.
seandainya nih ya, seandainya kita kan belum bisa ngelihat titik nolnya di mana nih. Yang pasti adalah titik 100 ada di harga 66.800. Seandainya titik nolnya ada di 82.000, let's say ya. 82.000, oke, anggaplah di sini. Maka golden ratio di 73.000, 74.000 atau nggak 75 lah ya. Itu 50% tuh kita bisa nge-buy di sana. Intinya nanti kalau ada pembalikan, tarik Fibo-nya karena kalian bisa mengukur sampai mana itu penurunannya. Untuk sekarang sih titik nolnya belum kelihatan. Ya. Untuk dari segi time frame H4 di sini untuk dari segi H4 sih ini marketnya masih terus bullish terus ya. Ini lanjut bullish nggak pakai obat. Untuk sekarang H4 yang bisa saya kasih untuk masalah support become resistance become support sekarang ada di harga 75.900 ya, nanggung sih sebenarnya. Cuman ya ini marketnya kan di sini soalnya secara H4 ya. Kalau dari segi daily itu 76.000 lah ya. Jadi range-nya sampai 76 sampai 75 seharusnya. Kemudian untuk masalah support selanjutnya itu kita bisa pakai di sini, salah. Di sini di harga 74.700 juga ya. Kemudian untuk resistance sekarang ini bisa dipakai ya. Ini sudah di break, kemudian ini marketnya berhenti dan kemudian break, berarti lebih prefer itu pakai ini aja 77.000 ya. 70.000 ya, saya kenapa ke atas aja lah 20. Ini merupakan resistance become support H4 yang paling bawah. Kalau di bawahnya lagi, di atasnya lagi, coba kita pakai ini ya. Kita pakai di sini sih 80.000 ya. Berarti kita pakai angka genap aja ya, 80.000 berarti menjadi resistance become support H4 sekarang. Ngelewatin 88.000 kita masih oke. Ini sih nggak begitu kelihatan ya, tapi untuk nextnya kalau ngelewatin 80.000 secara H4 kita masih punya support di 79.750. Itu secara H4 ya, karena ini kan tipis ataupun masih kecil-kecil candlenya. Dan dari segi H1, nah ini H1 lebih komplit sih ya. Ini H1 lebih komplit karena marketnya lebih terstruktur ya, lebih terstruktur. Secara H1 di sini di 77.000 kita ada area demand-nya. Kemudian 79.000 seharusnya ini bisa digeser ya. Nggak worth it 79.000 di sana, lebih worth it di harga 70. Ini gabung sih ya, ini gabung. Dari 79.000 sampai 78.800. Jadi ini adalah teritori supportnya untuk di Bitcoin saat ini. Kemudian untuk next resistance tadi 80.000 dan terdekatnya supportnya adalah di harga 80.770 di sini ya. Jadi ini adalah teritori untuk supportnya terdekat saat ini ya. Jadi kalau ngelewatin 80.700 bisa target sampai 80.000. Yang bisa saya kasih adalah ya secara H1 sih marketnya di sini. Ini marketnya dari yang cok berubah jadi cok lagi ya. Ini cukup bahaya nih ya. Jadi kalau dilihat marketnya kan naik nih, naik, turun, naik, turun, naik, turun, diambil semua low-nya, kemudian naik ya. Jadi benar-benar inducementnya kuat nih di sini. Berarti kalau nanti kita bisa melihat harga ke depannya break di bawah 79.000 ya, dan bahkan sampai ngebreak low-nya sendiri. Ini low terakhir ya. Low terakhir di 78.532. Jadi kalau ada break di bawah 79.000 dan break juga di bawah 78.500 di sini, potensialnya marketnya bisa drop sampai ke 70.000 mengejar area demand-nya di sini. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nge-short intraday, tunggu di harga 77.000 ya targetnya. Kalau mulai sell saya rasa di 78.000. Kalau sekarang
better kita cari buy aja. Berarti secara H1 swing yang bisa kita pakai adalah dari sini ke sini untuk dicari ini marketnya sudah sampai mana. Ini marketnya 1618 mepet dengan 1618 Fibo weekly juga ya. Berarti 82.600 potensialnya marketnya bisa sampai sana. Ini kan sudah mulai nabrak nih ya, sudah mulai nabrak 1272-nya di harga 81.800. Berarti otomatis kalau marketnya nanti turun ya, nabrak di sini ya, potensial berarti marketnya drop sampai 80.700. Ini mepet dengan 80.500, kemungkinan bisa terjadi swipe ya. Terjadi sweep maksudnya di sini, kemudian lanjut naik lagi bisa juga. Jadi kalau kalian ada yang ingin ambil buy, consider bahwa di H1 kita punya swing yang aktif ya. Dari sini sampai sini untuk saat ini ya. Dari 78.500 sampai 81.750. Untuk saat ini swing aktifnya. Tapi kalau dia ngebreak titik 0 ya. Kalau dia ngebreak titik 0, well, hati-hati juga di sini nanggung soalnya marketnya itu hampir kena 1272 di sini. Ini swing untuk Fibo extension yang masih aktif ya di 81.800. Ya, saya toleransi lagi 10 lah ya. Jadi kalau kalian ada yang consider mau nge-buy, hati-hati di sekitaran 81.800 atau enggak mepet sampai 82. Ini sudah termasuk area yang cukup ekstrim kalau mau nge-buy soalnya. Ya. Kalau ada yang sudah nge-buy dari 81.000 break barusan tadi pagi sih sebenarnya kalian sudah lumayan profit. Cut aja lah ya. Karena saya worry-nya nih ketika masuk teritori 82.000 ya, 82, kemudian 82,5, 82,600 itu bisa terjadi reversal untuk secara intraday. Ya, tapi kalau dari segi daily, weekly sih kita lanjut bullish, itu beda ya. H4 juga bullish, daily bullish. Intinya sekarang bullish semua, tapi yang saya worry-nya adalah ini marketnya cenderung bisa nge-reverse ketika masuk ke teritori 82.000, itu aja. Ya, jadi kalau ada yang mau nge-buy sabar dulu ya, kalau ada yang mau borong Bitcoin spot sih ya terserah kalian. Ya, intinya sekarang setiap hari kalian boleh untuk nge-buy Bitcoin untuk saat ini. Selama 85.000-nya itu masih bisa disentuh nanti ke depannya sih ya. Untuk sekarang sih di sini selama harga masih bisa stay di atas 70.000 ya, memang sih rada nggak masuk akal ya, cuman ya 70.000 saat ini menjadi titik kunci ya. 70 kemudian seharusnya sih 75, cuman kalau dari segi daily 75 itu saya rasa rada sedikit bahaya karena di sini 73.000 atau enggak 74.000 adalah bekas resisten become support valid di daily dan juga weekly. Jadi better saya katakan 70.000. Selama harga masih bisa stay di atas 70.000, ini bisa masih lanjut bullish lagi. Jadi kalau ada turun ya, kalau ada penurunan di Bitcoin itu hanya sebatas koreksi aja. Terkecuali nanti misalnya ke depannya entah mungkin ada dari segi fundamental yang saya nggak tahu ya, yang entah mungkin misalnya di luar ya, di luaran misalnya terjadi aksi entah kriptonya gimana atau nggak gimana, yaitu di luar prediksi, di luar yang saya tahu. Kalau itu bisa terjadi dan itu ngebuat drop sampai di bawah 70.000 ekstrim, hati-hati ya, hati-hati. Tapi dengan adanya Trump yang sudah menang sebagai presiden, seharusnya sih tidak akan terjadi drop parah ya. Dropnya pun mungkin hanya sebatas aksi profit taking aja kayak kemarin di sini ya. Naik sampai 80.000 kemudian drop sampai ke 78.000. Ini hanyalah sebatas aksi profit taking aja ya. Itu ini tadi pagi sih ya, tadi pagi di sini jam 2 pagi ya. Ini naik profit taking turun kemudian sekarang lanjut naik lagi. Jadi kalau sekedar turun begini ini hanyalah sebatas aksi profit taking ya. Jadi sekian dulu untuk analisa teknikal di Bitcoin ataupun di BTC USD, termasuk ini untuk target kedepannya ya. Jadi untuk target kedepannya sekali lagi, yang pertama maksimal sekarang sampai 85.000 lewat, bisa sampai 89-90.000 lewat, nextnya adalah 100k lewat dan bisa ngelewatin 106.000, next target adalah maksimal sampai 130.000. Well, ini sekarang target yang bisa saya kasih ya. Entah, saya nggak tahu juga untuk orang-orang yang prediksi target Bitcoin sampai mana.
saya kurang tahu. Untuk sekarang saya pribadi maksimal target KPN handle 1-1 adalah sampai 130.000. Entah itu kapan kejadian, 2025 atau akhir tahun, entahlah ya. Yang penting itu saat ini yang bisa saya kasih untuk targetnya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa Bitcoin pada video kali ini. Untuk kedepannya, saya akan update Bitcoin ketika market itu ngebreak di atas 88.000 ya. Ketika ngebreak 85.000. Ketika harga itu ngebreak 85.000, saya akan update videonya. Tapi untuk selama harga belum ngebreak 85.000 dan masih 80.000, 79, 78, 77 seperti itu, ini masih bisa dipakai analisanya. Oke. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa Bitcoin selanjutnya. Bye bye.